Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ismi Andi Arya Raja dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang salah satu tokoh ilmuwan muslim yang berasal dari Andalusia, Spanyol, yang bernama Al-Zahrawi. Sebelum saya melangkah dalam pembahasan, saya terlebih dahulu bicara tentang biografi dari Al-Zahrawi ini. Al-Zahrawi di dunia barat dia dikenal sebagai nama Abul Qasis. Al-Zahrawi lahir pada tanggal 326 Hijriah atau pada tanggal 936 Masehi, tepatnya di salah satu kota yang bernama Az-Zahra, tepatnya di Andalusia pada saat itu. Nah, di sini Al-Zahrawi sebelumnya dikenal karena keahliannya atau penemuannya di bidang ilmu bedah. Sampai-sampai Al-Zahrawi ini dikenal sebagai bapak ilmu bedah. Pada masa keemasan peradaban Islam, di mana banyak sekali para tokoh-tokoh, para ilmuwan yang mengembangkan ilmunya di bidang filsafat, bidang astronomi dan lain-lain. Akan tetapi Al-Zahrawi ini lebih mengembangkan ilmunya itu di bidang kedokteran. Dan menghabiskan waktunya di Andalusia yang sekarang yang bernama Spanyol. Nah, Al-Zahrawi ketika semasa hidupnya dia menghabiskan waktunya di keilmuannya, itu di bidang kedokteran dan terkhususnya itu di bidang bedah. Selanjutnya saya melangkah ke penemuan Al-Zahrawi ini. Sebelumnya Al-Zahrawi, nama lengkap Al-Zahrawi itu bernama Abu Al-Qasim Ibnu Abbas Al-Zahrawi. Nah, dalam penemuan Al-Zahrawi di bidang bedah, yang dimana
Al-Sahrawi mengajarkan atau meneliti berbagai penyakit-penyakit, terkhususnya itu pada penyakit telinga dan lain-lainnya, yang dimana Al-Sahrawi ini menerbitkan sebuah buku yang bernama Al-Tasrif Liman Ajiza. Al-Tasrif Liman Ajiza, yang dimana dalam buku ini menjelaskan tentang kaidah-kaidah dalam ilmu kedokteran, yang dimana dari dulu sampai sekarang buku ini masih relevan untuk dibaca, terkhusus pada seseorang yang bersekolah di kedokteran. Ini adalah salah satu kontribusi dari Al-Sahrawi. Hal yang melatar belakangi Al-Sahrawi mengembangkan ilmunya di bidang kedokteran itu karena pada saat itu orang-orang berpikir bahwa penyakit itu disebabkan karena dari keturunan misalnya, atau yang lebih dikenal orang-orang dahulu itu percaya dengan tahayul, hal-hal mistis. Nah, sehingga Al-Sahrawi di situ mengembangkan ilmunya untuk pengobatan medis, pengobatan alternatif. Sehingga karena kontribusi dan penemuan beliau Al-Sahrawi ini dapat mengembangkan ilmunya di kota tersebut. Al-Sahrawi dikenal karena penemuan beliau di bidang ilmu bedah. Sekaligus Al-Sahrawi ini merupakan dokter yang dimana pada saat peperangan, pada saat itu dia yang mengobati luka-luka pada saat peperangan tersebut. Al-Sahrawi juga mengembangkan ilmunya di bidang persalinan. Karena Al-Sahrawi ini melihat realita pada saat itu, yang dimana cara persalinan itu masih tradisional, dikatakan tradisional. Nah, di sini Al-Sahrawi mengubah cara itu menjadi alternatif agar si ibu dan anak ini sang anak lahir dengan selamat dan ibunya juga selamat dalam proses persalinan. Itu salah satu tujuan dari Al-Sahrawi. Selain dari penemuan dari Al-Sahrawi ini, ternyata masih banyak penemuan lain yang Al-Sahrawi ini dapatkan. Salah satunya bagaimana dia menemukan penyakit telinga dan cara mengobati
sakit telinga tersebut. Salah satu tokoh dari Arab pada saat itu mengungkapkan bahwa dalam kitab Al-Tasrif itu sangat bermanfaat kita gunakan sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, karena membahas dan mencakup semua aspek-aspek dalam dunia kedokteran. Maka dari itu karya Abu Al-Zahrawi dari dulu sampai sekarang masih teringat, terkhusus kepada orang-orang yang bersekolah dalam kedokteran. Mungkin begitu. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.